A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad afdhalus syakirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman, nikmat taufik dan nikmat hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan memberikan nikmat ini senantiasa kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang barokah ini, di malam yang mulia ini, kita kembali bertatap muka bersama dalam kegiatan tahsin dan tafsir, yang pada kesempatan ini kita akan coba sedikit mencari atau menimba faedah dari surat Al-Alaq, ya, dari surat Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ini menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ini menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Allah, dialah Allah yang telah menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kalla innal insana la yatagha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar telah melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia telah melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan salatnya. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongan-golongannya, para penolong-penolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. Ini arti dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ini. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq ini. Yang pertama, bahwa ketahuilah bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah permulaan wahyu turun ke muka bumi ini, di mana surat Al-Alaq terutama ayat 1 sampai ayat 5 adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di Gua Hira ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertahannus atau menyendiri di gua tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, di dalam surat ini ya, hal pertama sekali yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita manusia, terkhusus kepada Nabi alaihi salatu wasallam, adalah membaca dan belajar, atau menulis dan membaca. Dan ini ketahuilah ma'asyiral ikhwah merupakan pintu untuk kebaikan dunia akhirat kita. Maka tidaklah sebuah negara, tidaklah sebuah kaum, kalau mereka tersebut buta akan baca tulis, membaca dan menulis, maka kita akan pastikan ya kaum tersebut atau negara tersebut akan terbelakang ya di dalam segala halnya. Makanya untuk kemuliaan dan izzah sebuah kaum adalah dengan pertama sekali adalah dengan belajar, membaca dan belajar menulis. Karena dengan membaca kita akan terbuka cakrawala kita, terbuka pengetahuan kita, sehingga dengan itu kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Kita mengenal apa hak Allah terhadap kita, kita mengenal apa hak kita yang harus ditunaikan oleh Allah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
inilah perintah Allah yang pertama sekali diturunkan kepada manusia untuk senantiasa berilmu secara umumnya. Dan ilmu itu tidaklah didapat kecuali dengan kita membaca, belajar, menulis dan segala macamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah menyatakan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan daripada yang lainnya beberapa derajat. Maka kewajiban pertama sekali bagi kita adalah belajar menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu di dalam firman-Nya, Iqra, bacalah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersemangat sudah memulai diri kita untuk membaca, belajar, menulis, maka jangan lupakan di awal kita belajar, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam ayat ini memerintahkan, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ma'asyiral ikhwah, untuk mendapatkan kemudahan, keberkahan dari apa yang kita baca, manfaat dari apa yang kita baca dan kita tulis adalah dengan kita selalu memulai urusan kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap perkara yang baik, yang penting, kalau tidak dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka dia akan terputus dari keberkahan, terputus dari manfaat. Nah, ini faedah yang berikutnya. Faedah yang selanjutnya adalah bahwa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara umum Allah memerintahkan kita untuk selalu mengkaitkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam hal ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Untuk selalu kita mengkaitkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan permulaan kita itu dari segumpal darah, min alaq. Ya, min alaq. Maka dari sini kita bisa pahami ma'asyiral ikhwah bahwa hakikat dari kita semua tidaklah semulia dari segumpal darah ini. Permulaan kita manusia hanya diciptakan dari segumpal darah. Yang awalnya diciptakan segumpal darah ini bermula dari setetes air mani yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah ini berubah menjadi segumpal daging. Maka dari sinilah permulaan hidup kita. Dari sinilah bentuk kita dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyadari hakikat ini, tentu dia akan jauh dari sifat takabur, sifat sombong dan segala macamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa Allah yang mengajarkan kepada kita ilmu segala sesuatunya. Berkat Allah kita mengetahui segala sesuatunya. Berkat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tahu bagaimana yang terbaik, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Semua itu adalah berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang permulaan sifat melampaui batas yang terjadi kepada manusia itu adalah ketika manusia ini diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Alaq ini apa? Allah menyatakan ara'aital ladzi yanha, sebelumnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Ya. Allah menyatakan bahwa kita manusia ini melampaui batas di dalam perbuatan kita. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka diberikan kemudahan oleh Allah, ketika Allah memberikan membukakan harta-harta kepada kita, maka di saat itulah kebanyakan dari manusia melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Innal insa kemudian Allah kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa lagi? Inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian Allah memperingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sampai akhir ayat ini itu menceritakan tentang di antara contoh-contoh manusia. Contoh-contoh manusia yang Allah berikan ilmu, kemampuan belajar, membaca, menulis, dan harta begitu banyak. Kecerdasan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, ya, yang membuat manusia itu melampaui batas. Maka di antara contoh orang-orang tersebut adalah ayat yang berikut yang sampai akhir yang Allah sebutkan, ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, dan seterusnya. Ya, siapa ini orang ini? Itulah ya Amr ibn Hisham atau Umar ibn Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal laknatullah alaih. Ya, Allah berikan kemampuan, ilmu, kepintaran, kecerdasan. Ya, dia bisa membaca, dia bisa menulis, dan juga Allah berikan kepadanya harta. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dia menjadi orang-orang yang melampaui batas. Ya, menjadikan dia orang yang takabur, menjadikan dia orang yang menentang kebenaran. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bahkan sampai dia menentang dan melarang seorang hamba yang mulia yang Allah utus kepada manusia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beribadah di Masjidil Haram. Yanha 'abdan idza shalla, melarang seorang hamba beribadah salat di Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, bahwa di antara perilaku orang ini adalah dia melarang orang untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam surat yang pertama ini yang diturunkan kepada manusia ini menjelaskan ya, sifat yang buruk dari manusia. Artinya ketika seorang manusia itu ya berusaha melarang orang lain untuk beribadah, maka ini adalah sifat-sifatnya orang-orang yang celaka yang Allah sebutkan dalam hal ini, yaitu Abu Jahal. Orang yang melarang orang lain untuk beribadah, salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah sifat yang sangat buruk, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Jahal ketika dia melarang hamba Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di masjid. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Kemudian Allah mengingatkan, kalau seandainya dia ini berada di atas petunjuk dan memerintahkan manusia untuk melakukan ketaatan takwa kepada Allah, tentu ini sangatlah baik untuk keselamatannya. Tetapi dia memilih untuk menjadi orang-orang yang menolak kebenaran dan mengajak melarang orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya, kalaulah dia tidak berhenti dari sikapnya tersebut melarang Muhammad beribadah di rumah Allah, yaitu di masjid, di Ka'bah, maka sungguh Allah akan menghancurkan dia. Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat hadis bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan salat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, ya, Abu Jahal ini datang ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya terhalangi untuk melakukan itu.
karena tentunya Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Sehingga disebutkan dalam ayat itu, Abu Jahal ini menyampaikan, menyebutkan bahwa dia mendapati antara dia dengan Muhammad itu ada jurang neraka yang membatasinya. Artinya dia ingin melakukan itu, jurang neraka yang akan dia tempuh terlebih dahulu. Ya, Allah tampakkan itu kepada Abu Jahal, sehingga dia kembali ketakutan dan tidak jadi mencelakai Nabi SAW ketika beribadah tadi. Ini diantara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa faedah ya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Alaq ini. Semoga ini menjadi peringatan kepada kita semuanya, dan juga sebagai pengingat untuk kita semuanya agar senantiasa mendalami ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama kita ini, agar dengan itu kita bisa mengetahui al-haq dari kebatilan, atau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau kita bisa dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari kita kecuali ibadah-ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang penuh keikhlasan kepada Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini, dan tentunya sangat banyak sekali faedah-faedah dari surat ini, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.